السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Nahmadullah azza wa jalla wa nashkuruh, karena pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di tempat ini bukan dalam rangka untuk berbicara tentang permasalahan dunia, bukan pula dalam rangka untuk meninggikan jabatan seseorang di dunia, bukan pula dalam rangka bermusyawarah untuk mengumpulkan harta di dunia, akan tetapi semata-mata untuk mendapatkan ilmu, berusaha untuk mengambil sedikit dari warisan para nabi dan rasul. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah para pewaris para nabi. Maka ikhwani fiddin azakumullah, kita berkumpul pula dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik dan dari yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan tentunya demikian pula seorang muslimah. Dan ikhwan fiddin azakumullah, kita pun berkumpul di tempat ini. Dengan menuntut ilmu tersebut kita mengharapkan untuk mendapatkan tujuan akhir kita, yaitu
ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keridhaan Allah, di saat banyak dan mayoritas dari kalangan manusia mereka berbondong-bondong untuk menjerumuskan diri-diri mereka ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Dan kita berkumpul di tempat ini pula dalam rangka untuk menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekian banyak dari kalangan manusia telah meninggalkan sunnah tersebut. Dan itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Min asyratis sa'ah ay yaqilla al-ilmu wa yakthura al-jahlu." Di antara tanda-tanda munculnya hari kiamat, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah semakin berkurangnya ilmu dan semakin banyaknya kejahilan-kejahilan, kebodohan-kebodohan yang menimpa ummah, dan mereka merupakan ilmu yang telah diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Dan kita pula berkumpul di tempat ini adalah dalam rangka untuk senantiasa berlindung diri dari munculnya berbagai macam dari para ar-ru'asaul juhala, para pemimpin-pemimpin yang bodoh, para pemimpin-pemimpin yang jahil, yang dikhawatirkan mereka akan menguasai dan memimpin umat ini, lalu mereka akan mengarahkan umat ini ke dalam abwaab jahannam, ke dalam pintu-pintu neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari bahaya tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad." Sesungguhnya Allah, apabila Allah hendak mencabut ilmu dari dunia ini, maka tidak dengan cara dicabutnya dari dada-dada setiap manusia yang punya ilmu, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Akan tetapi apabila Allah hendak mencabut ilmu tersebut, maka Allah akan mencabutnya dengan cara dimatikannya para ulama, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga apabila tidak tinggal lagi di satu daerah tersebut seorang alim yang akan menuntun umat ini ke dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan mengarahkan dan membimbing umat ini menuju jalan Allah azza wa jal, maka manusia pun akan mengambil pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh juhala, yang mereka itu adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang jauh dari Alkitab was sunnah, namun orang-orang menganggapnya mereka sebagai seorang alim, sebagai seorang kiai.
fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka mereka pun ditanya tentang satu ilmu, maka mereka berfatwa dan memberikan jawaban-jawaban dengan tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Maka akibatnya adalah dua perkara. Yang pertama, mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Yang kedua, mereka telah menyesatkan umat ini. Mereka telah menyimpangkan umat ini dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita bersyukur ikhwani fid din a'azzakumullah, karena kita masih diberikan hidayah oleh Allah. Kita masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan petunjuk ila subulil khair, kepada jalan-jalan kebaikan, kepada jalan-jalan petunjuk, menghidupkan as-sunanul mahjurah, menghidupkan sunnah-sunnah yang sedemikian banyak dari kalangan manusia telah meninggalkan sunnah-sunnah tersebut. Ikhwani fid din a'azzakumullah, pada hari ini kita kembali berkumpul, dan wal fadlu fi hadza lillahi subhanahu wa ta'ala. Tentunya keutamaan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan hidayah kepada seorang, dan Allah menyesatkan seorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah di saat Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai orang-orang yang terpilih ala hadzal tariqil haqq, di atas jalan yang benar ini, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat. Ikhwani fid din azakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa poin dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh salah seorang imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah, yaitu Al-Imam At-Tahawi rahmatullahi alaihi. Dan pada pertemuan yang lalu kita pun telah menjelaskan beberapa poin-poin yang hubungannya tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan mengenal af'alullah azza wa jalla, perbuatan-perbuatan Allah. Dan sepertinya pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, ingin mengurutkan berupa poin-poin yang penting yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, karena poin-poin ini akan bermanfaat nanti fil yaumil akhir, pada hari akhir. Kita akan ditanya di alam barzakh ketika kita meninggalkan dunia ini dengan pertanyaan-pertanyaan ini, dan kita pun akan ditimbang amalan kita tergantung dari banyaknya amalan-amalan soleh kita ataukah sedikitnya amalan soleh kita. Maka semuanya tergantung dari apa yang telah kita amalkan dan yang kita ilmui tersebut. Setelah beliau menjelaskan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jal, maka kemudian beliau beranjak ke poin yang berikutnya, karena ada 3 poin yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan itulah yang disebutkan oleh Al-Imamul Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam salah satu kitab beliau Al-Usulul Thalathah, beliau katakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu, bahwa sesungguhnya wajib atas kita muslim dan muslimah ta'allumu arba'i masail,
untuk mempelajari 4 perkara. Al-ula, yang pertama kata beliau, al-ilmu. Kita harus berilmu. Lalu beliau menjelaskan berilmu dalam hal apa? Yang kita ilmu yang merupakan kewajiban itu dalam permasalahan apa? Beliau mengatakan al-ilmu dalam 3 perkara. Yang pertama tentang ma'rifatullah. Bagaimana caranya seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal wujudullah, keberadaan Allah, wa rububiyatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur dan yang merajai seluruh alam ini, dan mengenal tentang uluhiyatullah azza wa jalla, yaitu mengenal bahwa tidak ada sesembahan yang wajib untuk disembah oleh manusia dan jin kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengenal al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang beliau jelaskan. Ya, berkisar dalam permasalahan ini kurang lebih 20 poin atau sampai ke poin yang ke-28. Semuanya bercerita atau menjelaskan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua kata beliau, wa ma'rifatu nabiyyihi, mengenal nabinya, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Maka ikhwan fillah azakumullah, pada pertemuan kita kali ini insyaallah taala kita akan membahas poin yang kedua dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari kitab Al-Aqidah Tahawiyah ini. Kita mulai pada poin yang ke-29. Berkata Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad, yang dimaksud Muhammad di sini adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi, dari keturunan Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dipilih di antara hamba-hambanya untuk diangkat sebagai rasul, diangkat sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Dan di antara akidah ahli sunnati wal jamaah yang beliau sebutkan di sini, anna Muhammadan, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhul mustafa, adalah hambanya. Abduhu, hambanya. Hu di situ kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah hamba Allah. Al-Mustafa, yang terpilih. Dan penisbahan kehambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah ini merupakan idhafatut tasyrif, penisbahan yang menunjukkan kemuliaan. Jadi kalau seorang hamba dinisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini adalah penisbahan kepada Allah dengan idhafatut tasyrif, penisbahan yang menunjukkan kemuliaan.
Seperti misalnya kita mengatakan Baitullah, rumah Allah, ya kan? Kita menamai masjid-masjid tersebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Bukan berarti itu rumah yang ditempati oleh Allah Subhanallah amma yasifun. Bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi itu merupakan penyandaran dan penisbahan makhluk tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menisbahkan sesuatu itu dengan penisbahan yang menunjukkan mulianya makhluk tersebut, yang menunjukkan mulia. Nah, ketika disebahkan masjid tersebut sebagai rumah Allah, ini menunjukkan mulianya masjid-masjid tersebut. Ahabbul biqa ila Allah azza wa jal al-masajid wa aswa'ul biqa al-aswaq. Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasar. Nah, itu yang dimaksud dengan penisbahan tersebut. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan naqatullah, unta Allah, dalam kisah kaum Saleh. Maksudnya bahwa unta tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idhafatu tasyrif. Maka jangan kalian wahai kaum Saleh melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula perkataan abduhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan bi 'abdihi, penghambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dinisbahkan kepada Allah, menunjukkan kemuliaan, dan demikian pula banyak di dalam Al-Quran yang menjadi syahid dan penguat terhadap perkara ini. Beliau mengatakan anna Muhammadan abduhul mustafa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya yang mustafa. Bukan yang dimaksud di sini Mustafa itu namanya Rasulullah SAW, tidak. Tapi itu berupa sifat. Al-Mustafa itu artinya Al-Mukhtar, yang terpilih, yang tersaring, yang terpilih dan yang tersaring. Nah, biasanya kalau misalnya seorang memanen misalnya tanaman ataukah buah-buahan, maka tentunya ada buah yang ketika dalam kondisi sudah masak yang pantas untuk dipanen, ada yang baik, ada pula yang buruk. Maka yang buruk ini dipindahkan, kemudian yang dipilih yang baik pula. Nah, ini namanya Al-Mustafa, yang terpilih. Ya, ada yang jelek, ada yang buruk, maka dipilih yang baik ini. Di antara yang baik ini dipilih lagi yang paling baik, yang jenisnya itu mungkin ya dikatakan nomor 1 misalnya, maka diambil. Nah, ini yang lebih baik dari yang baik. Nah, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nasab yang termulia di kalangan Arab. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan yang masyhur kebaikannya di kalangan Arab. Dari Quraisy, dari Banu Kinana, dari Hashim, dari kabilah-kabilah Quraisy yang lainnya, dipilih bahwa yang menjadi seorang nabi dan rasul yang terakhir adalah yang paling terpilih dari kabilah-kabilah tersebut. Nah, oleh karena itu di dalam riwayat Al-Imam Ahmad
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kepada penduduk bumi, maka Allah murka Arabahum wa ajamahum. Allah murka kepada orang-orang Arab mereka dan orang-orang ajam dari mereka, ajam selain Arab. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seorang manusia yang di dalam hatinya yang terbaik daripada seluruh manusia, daripada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari kalangan manusia ini yang paling baik hati-hati mereka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun dijadikan sebagai para sahabatnya untuk mendampingi Rasulullah alaihi salatu wasallam dan untuk melanjutkan dan menyampaikan risalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, dari sini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwa nasab dan keturunan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah keturunan yang sangat jelas, masyhur di kalangan Arab. Sampai Abu Sufyan, waktu itu beliau masih dalam keadaan kafir ketika berangkat ke Syam, lalu dipanggil oleh Raja Herakl. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan hadis ini dalam kitab Babu Bada'il Wahyi, bab tentang permulaan wahyu. Ketika Abu Sufyan biasanya berdagang ke Syam. Ke Syam itu daerah Syam, Palestina, Urdun, ya, dan yang semisalnya. Nah, daerah utara dari Arab, Jazirah Arab. Maka dipanggil oleh Raja Romawi, Herakl, Malikur Rum. Lalu ditanya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, lalu kemudian mereka ini, yakni Abu Sufyan bersama yang lainnya, berkelompok mereka datang untuk berdagang di Syam tersebut. Maka dipanggil mereka seluruhnya. Karena waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Herakl, mengirimkan surat dan mendakwahi Herakl agar masuk ke dalam Islam. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Herakl azimir Rum. Assalamu ala man ittaba'al huda. Dari Muhammad hambanya dan Rasul Allah kepada Herakl, pembesar Romawi. Keselamatan terhadap orang mengikuti petunjuk. Aslim taslam. Masuklah kamu ke dalam Islam, kamu akan selamat. Apabila kamu masuk ke dalam Islam, a'taqallahul ajra marratain. Allah akan memberikan pahalamu 2 kali. Karena kamu beriman kepada yang dahulu dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam taf'al fa inna 'alaika itsmal arisiyyin. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka kamu akan mendapatkan dosa sebagaimana pendeta-pendeta yang lain. Lalu Rasulullah SAW menulis firman Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun." Katakan kepada mereka, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada satu kalimat. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka berpaling dari apa yang kau suruhkan, katakan, kami bersaksi bahwa kami adalah orang-orang menyerahkan diri kepada Allah. Kami adalah orang-orang muslim. Surat ini diterima oleh Raja Herakl. Nah, untuk mengecek kebenaran apakah betul dia adalah seorang nabi, dipanggillah beberapa kelompok ini, di antaranya Abu Sufyan. Lalu mereka pun datang. Maka
Herakl, ya tentunya ada penerjemahnya ya, karena bahasanya bukan bahasa Arab pada waktu itu. Lalu dikatakan, siapa di antara kalian yang keturunannya paling dekat dengan orang yang mengaku sebagai nabi di daerah kalian? Lalu Abu Sufyan mengatakan, saya. Maka Abu Sufyan didudukkan di depan, yang lainnya di belakang. Kamu di depan. Nah, lalu kata Herakl ini, saya akan bertanya kepadamu beberapa pertanyaan. Dan kalau kamu berdusta, kalau orang ini berdusta, maka kalian yang di belakang hendaklah mendustakan orang ini. Kata Abu Sufyan, wallahi saya malu sekali untuk dikatakan sebagai seorang pendusta. Padahal waktu itu belum menjadi seorang muslim. Orang-orang Arab merasa aib kalau dikatakan anta kadzdzab, kamu itu pendusta. Oh, ini aib besar bagi mereka. Mereka menjaga sekali martabat dan harga diri mereka pada waktu itu. Sehingga untuk berdusta, ingin berdusta, tidak mampu Abu Sufyan karena khawatir jangan sampai orang-orang di belakangnya mengatakan anta kadzdzabta, kamu berdusta. Maka ditanyakanlah beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan tersebut, Herakl mengatakan padanya, ma nasabuhu fikum, bagaimana nasab keturunan orang ini terhadap kalian, apakah diketahui atau tidak? Kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasabin, dia yang mengaku sebagai nabi itu di kalangan kami adalah orang yang diketahui nasabnya. Nasabnya masyhur, ma'ruf. Nasab yang paling baik, keturunan yang paling baik. Nah, lalu kata Herakl, demikianlah salah satu ciri-ciri nabi. Nasab keturunannya itu diketahui. Nasab keturunannya diketahui. Ditanyakan lagi beberapa pertanyaan-pertanyaan. Apakah kamu mengetahui sebelum dia menyatakan dirinya sebagai seorang nabi, mungkin orang-orang tuanya dulu menyatakan diri mereka nabi, atau ada orang lain yang mengatakan bahwa mereka itu nabi? Abu Sufyan mengatakan tidak, kami tidak mengetahui itu. Ya, karena Herakl menyangka jangan sampai orang ini mengikuti orang dahulu. Iya kan? Biasakan kalau ada orang mengaku sebagai nabi, masyhur, maka yang lain juga ikut-ikutan. Yang lain juga ikut-ikutan agar kemudian masyhur pula. Nah, ada produk misalnya, produk ini masyhur dan disenangi oleh masyarakat. Orang pada membelinya. Tentunya yang lain juga berusaha untuk membuat produk seperti itu. Nah, lalu ditanyakan lagi, apakah dari orang-orang tuanya ada yang pernah menjadi raja? Pikirannya Herakl, kalau dia mengaku sebagai nabi dan orang tuanya pernah ada yang menjadi raja, ingin mengembalikan kerajaan yang dahulu yang dipegang oleh orang tuanya. Kata Abu Sufyan, tidak sama sekali. Nah, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Yang syahid dari cerita kita ini, ketika Abu Sufyan menjawab, huwa fina dzu nasabin, dia di kalangan kami itu masyhur nasabnya, diketahui. Nasabnya adalah nasab yang terbaik. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyyuhul mujtaba, nabinya, beliau adalah seorang nabi al-mujtaba, yang dipilih, yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul. Wa rasuluhul murtada, dan rasulnya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau membedakan antara nabi dan rasul. Terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Apa perbedaan antara nabi dan rasul ini? Ada sebagian yang menyatakan tidak ada perbedaan, nabi sama dengan rasul. Nabi ya rasul, rasul dan nabi sama. Tapi pendapat ini pendapat yang sangat lemah. Karena dalil-dalil menunjukkan adanya perbedaan antara nabi dan rasul, dan jumlah nabi dan rasul pun berbeda. Kalau jumlah rasul lebih sedikit daripada jumlah nabi. Karena setiap nabi belum tentu rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Setiap rasul pasti dia nabi.
tapi tidak semua nabi rasul. Nah, kalau rasul disebutkan oleh Rasulullah SAW kurang lebih 300 belasan begitu. 300 belasan. Sedangkan nabi itu puluhan ribu. Mungkin sampai pada 25.000. Nah, lalu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apa perbedaan nabi dan rasul? Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Tidak diperintahkan untuk menyampaikan, tidak ada perintah kewajiban untuk menyampaikan begitu. Nah, sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan. Diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Akan tetapi ya, perbedaan ini pun ada iskal, ada problem. Dan ini yang dijadikan sebagai pendapat oleh Imam Nawawi dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Tapi perbedaan ini diingkari oleh para ulama yang lain karena bertentangan dengan nas di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin." Nah, adalah manusia umat yang satu, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi sebagai apa? Tujuannya mubasysyirin wa mundhirin, menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang kafir. Jadi tujuan para nabi adalah menyampaikan imma mubasyir wa imma mundhir, kabar gembira ataukah peringatan dari penyimpangan-penyimpangan. Ada lagi yang mengatakan bahwa perbedaan antara nabi dan rasul, kalau nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu, seorang laki-laki yang diberikan wahyu lalu diutus kepada umat yang muwafiqin, diutus kepada umat yang mereka menerima, tidak menolak begitu. Mereka menerima dan tidak menolak. Jadi semuanya menerima begitu. Paham ya? Sedangkan rasul, rajulun uhiya ilaihi biwahyin wa ursila ila qaumin mukhalifin. Yang dimaksud dengan rasul adalah seseorang laki-laki yang diberikan wahyu lalu diutus kepada kaum yang mukhalifin, yang menentang, yang menyelisihi. Sedangkan nabi yang masyarakatnya itu sudah menerima begitu. Pahamin ya? Akan tetapi perbedaan ini pun dijadikan fihi nazar oleh kalangan para ulama. Yani perlu pembahasan lagi perbedaan ini. Karena secara zahir di dalam hadis Abdullah bin Abbas dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Urida alayya qaumun." Aku pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kaum. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulat wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan beberapa kaum.
Lalu aku melihat ada seorang nabi, pengikutnya ar-rahtu saja. Ar-rahtu itu antara 3 sampai 10 begitu. Mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6, seterusnya. Yani beberapa orang saja yang mengikuti, subhanallah. Yang hadir di hadapan kita jamun kabir. Ini sudah terlalu banyak. Nabi, di kalangan para nabi ada yang pengikutnya sampai hanya pada rahtu saja. Tidak lebih dari 10. Wan nabi wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan, dan ada seorang nabi pengikutnya 1 orang, ada seorang nabi pengikutnya 2 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan aku melihat seorang nabi tidak mempunyai pengikut sama sekali. Iya. Apa tadi yang terakhir? Ini Rami. Iya. Ada nabi yang ada yang tidak memiliki. Iya, yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Masih antum dapat wahyu di tengah majelis nanti. Hati. Tidur nanti dapat wahyu. Nah, tidak punya pengikut sama sekali. Nah, di sini menunjukkan apa? Bahwa ada dari kalangan para nabi yang mereka berdakwah bertahun-tahun, tapi justru tidak mendapatkan pengikut. Ini ikhwan fillah azakumullah, hadis. Di dalam hadis ini merupakan ibratun kabirah, pelajaran yang sangat besar yang perlu kita ambil, bahwa kebenaran itu la bikathratil adad. Kebenaran bukan karena banyaknya bilangan. Kebenaran itu bukan karena banyaknya pengikut. Kalau yang mengikuti itu penuh Masjid Istiqlal, oh ini berarti benar, ini benar. Ya. Kalau yang ikut itu para pemimpin-pemimpin, sampai Indonesia saja berzikir, coba. Indonesia bisa berzikir. Oh, ini berarti inilah yang benar, ini seperti ini. Subhanallah. Al-haq laisa bikathratil ajad. Kebenaran itu jangan kamu lihat dari banyaknya bilangan orang-orang yang mengikuti. Wala tastauhish bikathratil halikin, kata Imam Al-Auza'i. Jangan kamu merasa sendiri, merasa terasingkan dengan banyaknya orang-orang binasa. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti mayoritas orang-orang yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Alangkah banyaknya mereka itu sikap mereka terhadap Allah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat dalam Al-Quran, ketika Allah sebutkan mayoritas selalu bersifat negatif. Mengikuti banyak orang sesat. Tapi coba ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang sedikit, ya, kebanyakannya sifatnya itu positif. Wa qalilun min ibadiyah asy-syakur, dan sungguh sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali pada pembahasan tadi. Jadi, di dalam hadis ini bahwa menunjukkan ada dari kalangan para nabi yang tidak punya pengikut. Itu menunjukkan ada pertentangan dia dengan kaumnya. Tidak ada yang mengikuti sama sekali. Nah, kemudian di antara para ulama pula ada yang membedakan antara nabi dan rasul. Dan inilah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Dan insyaallah taala ini yang lebih mendekati kebenaran. Bahwa seorang nabi, ya, adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dikirim, ya, atau diutus kepada kaum untuk melanjutkan syariat sebelumnya. Untuk melanjutkan syariat sebelumnya. Untuk melanjutkan syariat sebelumnya. Dalam artian sudah ada rasul yang sebelumnya kemudian meninggal,
lalu dilanjutkan oleh Nabi ini, datang lagi. Naam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Banu Israil tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabi fa'ata al-ba'du. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Banu Israil itu silih berganti para nabi mendatangi mereka. Terus yang meninggal satu, datang lagi nabi yang satu. Satunya meninggal, datang lagi satu. Terus seperti itu. Nah, setiap meninggal yang satu, datang lagi yang satu. Nah, ini kata mereka nabi. Ya, kalau melanjutkan risalah yang sebelumnya, melanjutkan syariat yang sebelumnya. Adapun Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat yang baru. Dengan membawa syariat yang baru. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat beliau syariat yang baru dan tidak melanjutkan syariat yang sebelumnya. Demikian pula para nabi-nabi yang sebelumnya, yakni yang mereka itu juga sebagai rasul, mereka ini ya yang diberikan risalah yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu yang disebut sebagai rasul. Di antara mereka ada dari kalangan para nabi yang diberikan syariat-syariat yang baru, mereka itulah yang disebut sebagai rasul. Nah, terkadang sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu diutus setiap pada setiap daerah atau kabilah mempunyai nabi tersendiri. Satu bangsa mempunyai nabi masing-masing mereka. Nah, beda setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua manusia harus mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Nah, ini perbedaan antara nabi dan rasul. Kemudian beliau berkata pada poin yang ke-30, wa annahu khatamul anbiya'i wa imamul atqiya'i wa sayyidul mursalina wa habibu rabbil alamin. Wa annahu khatamul anbiya, bahwa beliau ini adalah penutup para nabi. Penutup para nabi, khatam ataukah khatim. Dan ini berdasarkan nas dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah ayah salah seorang dari kalian, tapi beliau adalah seorang rasul dan sebagai penutup para nabi. Setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh syariat-syariat dihapuskan dan setiap orang dari bangsa manapun wajib untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelima perkara ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pertolongan oleh Allah di mana musuh-musuh Islam mereka sudah dalam keadaan ketakutan. Mereka sudah dalam keadaan ketakutan terhadap Rasulullah SAW dalam keadaan jauhnya perjalanan itu, jauh perjalanan sebulan. Ya, sejauh perjalanan sebulan itu kira-kira berapa kilometer? Berjalan sebulan. Waktu itu belum ada ukuran sekian kilometer, sehingga kalau ukuran pada waktu itu ya jengkal atau kadira, haspa, naam, ya, naam, jarak perjalanan, waktu dan seterusnya. Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika menyebutkan ukurannya seperti itu, tidak ada kilometer pada waktu itu. Sejauh perjalanan sebulan. Nah, ya kira-kira berapa kilometer? Ya, ini jauh sekali. Itu jauh perjalanan, belum datang Rasulullah SAW mendekati mereka, mereka sudah dalam keadaan ketakutan. Dicampakkan dalam hati mereka itu ar-ru'b, perasaan takut terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Raja Herakl yang kita ceritakan tadi, ketika memberikan pertanyaan Abu Sufyan, ya, lalu dia mendapatkan jawaban-jawaban, karena Herakl ini Raja Romawi, selain dia menguasai ilmu menguasai kitab Injil, dia mengetahui tanda-tanda kenabian itu, dan dia juga menguasai ilmu nujum, ya. Nah, ilmu nujum, ilmu perbintangan, yakni hada ilmu syirik. Nah, dia menguasai itu. Nah, ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan pada Abu Sufyan, selesai pertanyaan itu dan semuanya ternyata sesuai dengan apa yang dia ketahui dan yang dia ilmui, ya, sampai dia mengatakan hada malikul khitan kabahar. Ini berarti sang raja yang berkhitan, yang disunat, yang berkhitan. Ini sudah mulai nampak, karena salah satu ciri Rasulullah SAW, salah satu ciri kenabian, apabila Nabi itu berkhitan dan umatnya berkhitan. Ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa khitan untuk laki-laki hukumnya wajib. Nah, karena pada waktu itu Raja Herakl mengutus, kamu lihat, berangkat ke negeri Arab, apakah dia berkhitan? Apakah umatnya berkhitan? Tentunya nggak dilihat langsung, ya enggak. Mungkin nanya gitu. Nah, lalu kemudian orang ini sampai dan mengabarkan pada Herakl bahwa mereka berkhitan. Maka dengan yakin dia mengatakan, hadza malikul khitan kadzahab. Ini raja yang berkhitan sudah nampak. Lalu dia mengatakan kepada Abu Sufyan, la in ma taqulu fihi haqqan fasayamliku ma tahta qadamaya hatain. Sekiranya apa yang kamu ucapkan itu berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kuberikan padamu, itu benar ucapan kamu, dia akan menduduki kerajaanku ini. Subhanallah. Dia sudah tahu, dia mengetahui itu, bahwa dia akan menguasai sampai pada kerajaanku ini. Fasayamliku ma tahta qadamaya hatain. Nah, dan betul apa yang dia katakan terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Romawi runtuh di bawah kekuasaan Islam. Nah, ya, perasaan ketakutan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala terjadi pula pada perang Khandaq, perang Ahzab. Ya. Waktu itu kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja keras untuk menghadapi perang Ahzab, perang melawan kelompok-kelompok musyrikin, ada munafikinnya juga masuk, ahlul kitab Yahud juga mereka berkumpul semuanya ini. Untuk apa menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang bermukim di Madinah? Mereka menyangka bahwa dengan berkelompoknya mereka dan bersatunya mereka di atas kesalahan tersebut, padahal walaupun mereka pada asalnya bercerai-berai, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kalian menyangka mereka itu bersatu, tapi hati-hati mereka itu bercerai-berai. Ini kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok kufur dan yang menyimpang. Dalam menghadapi kebenaran mereka bersatu. Dalam menghadapi kebenaran mereka bersatu. Ya, pada perang Ahzab mereka semua berkumpul untuk menghancurkan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian mereka kaum muslimin harus bekerja keras untuk menggali parit berdasarkan ide dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala. Walhasil digali parit di
sepanjang kota Madinah yang dikhawatirkan mereka itu akan lewat di daerah tersebut untuk masuk ke dalam kota Madinah. Nah, dan berhari-hari Rasulullah SAW bersama para sahabat menggali parit tersebut. Walaupun di situ tentunya banyak keajaiban-keajaiban. Rasulullah SAW yang ikut bekerja itu banyak terdapat keajaiban-keajaiban. Lalu kemudian setelah itu terjadi pertempuran. Ya, pada waktu itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Dinamakan perang Ahzab, perang melawan kelompok-kelompok yang besar. Dinamakan juga perang Khandaq, perang parit. Walhasil Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka karena mereka tidak bisa masuk karena parit. Kalau mereka masuk maka akan dibunuh oleh para sahabat karena mereka telah menjaga parit tersebut. Hasil mereka berkemah selama beberapa lama, lalu Allah Subhanahu wa taala porak-porandakan mereka dan mengirim angin sehingga mereka pun pulang tanpa mendapatkan hasil sama sekali. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja kembali dari perang Ahzab. Capek mereka itu bersama para sahabat sampai karena sibuknya menghadapi orang-orang musyrikin ini. Beberapa kali Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melaksanakan sholat asar pada waktunya. Terbenam matahari baru mereka melaksanakan sholatul asar. Dan perlu diketahui bahwa pada waktu itu belum turun ayat yang berkenaan tentang disyariatkannya sholat khauf, sholat dalam kondisi perang. Ya, setelah terjadi perang Khandaq itu barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan diperbolehkannya seorang sholat dalam kondisi bagaimanapun pada waktunya dalam kondisi perang. Fa in khiftum farijalan au rukbanan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian dalam kondisi perang berkecamuk, kalian sholat tetap pada waktunya. Apakah kalian dalam keadaan berjalan sambil menebas leher orang kafir kita sholat? Nah, mungkin sekarang sambil naik mobil atau naik motor perang, ya kita sholat. Nah, nyetir pesawat, sholat, atau helikopter, sholat. Nah, dalam keadaan nyetir, nembak-nembak, sholat. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Jika kalian dalam kondisi perang, maka kalian tetap melaksanakan sholat dalam keadaan berjalan kaki atau berkendaraan. Tapi pada perang Ahzab belum turun ayat tersebut, sehingga mereka terlambat melaksanakan sholatul asar karena sibuk menghadapi orang-orang musyrikin. Selesai mereka itu dalam keadaan lelah, capek. Rasulullah pulang ke rumahnya, menggantungkan pedangnya, lalu mandi bersih. Selesai mandi, didatangi oleh Jibril. Wabak tasirah, kata Jibril, kamu sudah letakkan pedangmu. Kata Rasulullah, siapa lagi yang mau dihadapi? Orang-orang kafir kan sudah hancur mereka. Mereka sudah kembali ke tempat-tempat mereka. Kata Jibril, Banu Quraidah, salah satu kabilah Yahud namanya Banu Quraidah, mereka membatalkan perjanjian damai sama kalian. Ya, mereka membatalkan perjanjian damai dan mereka tidak lagi mau untuk berdamai dengan kalian dan mereka siap tempur dengan melawan kalian. Ketika itu pula Rasulullah SAW mengingatnya, maka Rasulullah mengambil pedang dan memerintahkan pada para sahabat kembali tempur, perang lagi. Baru saja selesai perang, para sahabat mendengarkan itu, sami'na wa ta'ana. Mereka menyatakan kami dengar dan kami taat. Subhanallah. Para sahabat ya ikhwan, hati-hati mereka orang-orang yang taat, yang hati-hati mereka orang-orang tunduk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan kondisi mereka capek, dalam keadaan terpaksa, ketika dalam beberapa peperangan tersebut tidak ada yang mereka makan kecuali akar-akar atau kulit-kulit pohon itu yang mereka makan, tidak ada makanan. Dalam keadaan terkadang mereka tidak punya alas kaki, mereka tetap berangkat. Dalam keadaan mereka terkadang tidak mempunyai yakni selimut untuk menutupi tubuh mereka, mereka tetap berangkat. Kata Jibril, saya mendahului kalian. Saya mendahului kalian. Ya. Wa aqdhifu fi qulubihim ar-ru'b. Dan aku akan campakkan dalam hati-hati mereka itu perasaan takut terhadap kalian.
Jadi belum sampai Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka sudah dalam keadaan ar-ru'b fi qulubihim, ketakutan dalam hati-hati mereka. Bedakan antara zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW dengan zaman kita yang kaum muslimin dihancurkan oleh orang-orang kafir, dicabik-cabik kehormatan mereka. Nah, berangkat Rasulullah SAW, waktu itu Rasulullah sempat memberikan wasiat, ya, mungkin dalam cerita yang masyhur Anda mengetahui terjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Jangan salah seorang kalian sholat asar kecuali setelah sampai di Banu Quraidah. Di tengah perjalanan terjadi perselisihan yang kedua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW, karena itu adalah ikhtilaf al-afham, ikhtilaf perselisihan dalam pemahaman, bukan perselisihan prinsip. Nah, walhasil mereka berangkat, ternyata orang-orang Yahud Banu Quraidah sudah dalam keadaan ketakutan, gemetar mereka. Nah, maka tibanya Rasulullah SAW bersama para sahabat, mereka sudah mengurung diri dalam benteng mereka, tidak berani keluar. Anak-anaknya, perempuannya, orang besarnya, laki-lakinya, ya, jantan betinanya semua kumpul di dalam. Tidak ada yang berani keluar. Para sahabat tinggal memblokir. Nah, kapan mereka keluar, sikat. Nah, berhari-hari mereka menunggu. Mungkin para sahabat ini, para kaum muslim ini, mereka akan kembali dalam beberapa hari. Ternyata juga para sahabat tetap menaati perintah Rasul, tetap tinggal di situ sampai mereka keluar. Dalam keadaan persediaan orang-orang Yahudi di dalam ini banyak sekali, mereka sudah mempersiapkan, tempur sudah mereka persiapkan, tapi mereka sudah dalam kondisi ketakutan. Sampai pemimpinnya Ka'ab bin Asad pada waktu itu akhirnya menawarkan, ya, kurang lebih 23 malam para sahabat menunggu. Subhanallah. Siapa yang mendanainya? Nah, wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah yarzuqu man yasha. Allah memberikan rezeki pada siapa yang Allah kehendaki. Enggak perlu ngenceleng. Pada waktu itu enggak ada ngenceleng di lampu merah-merah, ya. Di tempat-tempat enggak ada ngenceleng pada waktu itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada apa yang siapa yang Allah kehendaki. Dapat dari mana? Al-muhim, taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dapat. Nah, Allah tidak akan menyanyiakan. Nah, setelah itu Ka'ab bin Asad menawarkan pada mereka, aku berikan pada kalian 3 tawaran. Terima salah satu dari 3 tawaran. Yang pertama, kita semua masuk Islam. Kalau kita masuk Islam, bukankah kita mengetahui orang yang masuk ke dalam Islam terpelihara hartanya, terpelihara kehormatannya, terpelihara darahnya. Dan bukankah kalian pun mengetahui bahwa dia adalah Rasulullah? Kata Ka'ab bin Asad seperti itu. Jadi orang-orang Yahudi itu yakin bahwa beliau itu adalah Rasulullah SAW. Mereka tidak mau beriman karena hanya beda. Karena mereka menyangka bahwa keturunan yang paling mulia adalah Bani Israel. Ternyata yang dijadikan Nabi dan Rasul yang terakhir kok dari kalangan Arab. Maka mereka tidak mau jadi seorang mukmin. Ini ta'assub jahili, fanatisme qabilah, fanatisme golongan. Walaupun meyakini itu kebenaran. Nah, saya tawarkan kepada kalian masuk Islam. Mereka tidak, kami tidak akan mau masuk Islam. Sepakat coba. Sudah tahu kebenaran Rasulullah SAW, tetap mereka tidak mau menjadi seorang Muslim. Nah, saya mengingat kisahnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini, ya, orang terbaiknya Yahud pada waktu itu. Waktu itu masih menjadi seorang Yahudi. Datang kepada Rasulullah SAW. Lalu bertanya kepadanya beberapa pertanyaan dan dijawab oleh Rasulullah SAW, dan jawaban itu sesuai dengan apa yang diketahui dari kitab Taurat. Maka dia pun masuk ke dalam Islam, mengucapkan syahadatain. Lalu kata Abdullah bin Salam, sebentar lagi akan datang orang-orang Yahudi kepadamu. Ya, kalau mereka datang, tanyakan tentang siapa Abdullah bin Salam.
Maka sembunyi Abdullah bin Salam, ya. Lalu datanglah orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah kalian Abdullah bin Salam?" Mereka mengatakan, "Na'am, kami mengetahui. Huwa khairu nabni khairin nabni khairin nabni khairin." Dia adalah orang yang paling baik, dari ayah yang paling baik, dari kakek yang paling baik, dari kakeknya yang paling baik. Nah, coba dipuji-puji, dianya, orang tuanya, kakeknya dipuji semuanya, keturunannya baik semua. Keluar Abdullah bin Salam, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Balik, akhirnya mereka mengatakan, "Huwa syarrun nabni syarrin nabni syarrin nabni syarrina." Dia itu orang paling jahat, dari keturunan ayahnya paling jahat, kakeknya paling jahat, kakeknya lagi paling jahat. Nah, ini berarti wala wal bara, ini karena hawa nafsu ini berarti. Karena tidak sesuai dengan pendapat mereka, akhirnya ditolak. Ya, kalau sesuai dengan pendapat mereka baru senang. Nah, ini kondisi orang-orang menyimpang seperti ini, ikhwan. Nah, kalau kalian tidak mau masuk Islam, kata Ka'ab bin Asad, pilihan yang kedua, yaitu kita membunuh semua anak-anak kita dan wanita-wanitanya, lalu kemudian kita keluar melakukan mubarazah, perang tanding melawan kaum muslimin. Mereka juga tidak mau menerima yang demikian. Kalau begitu syarat ketiga, yang ketiga, yaitu kita akan melakukan penyerangan pada hari Sabtu yang mereka dalam keadaan lalai. Karena orang-orang Yahudi dikenal mereka mengagungkan hari Sabtu. Nah, sehingga mereka pada hari Sabtu tersebut, mungkin para sahabat menyangka bahwa mereka pada hari Sabtu tidak mungkin akan melakukan pertempuran, sehingga dalam keadaan lalai kita langgar hari Sabtu. Tidak juga mereka mau menerima usulan tersebut. Pada akhirnya mereka pun menyerah tanpa syarat, menyerah tanpa syarat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada Sa'ad bin Mu'adz pada waktu itu untuk memberikan hukuman pada mereka. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, adapun orang-orang yang dalam keadaan sudah mencapai usia balik dari kalangan laki-laki, mereka penggal leher-leher mereka sampai kurang lebih 600 sampai 700 orang Yahud Banu Quraidah dipenggal leher-leher mereka. Nah, adapun wanitanya dan anak kecilnya mereka itu pun dijadikan sebagai tawanan perang. Termasuk yang dipenggal pada waktu itu adalah Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofia, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sofia bintu Huyai, yang pada waktu itu pun pada kejadian itu Sofia dijadikan sebagai tawanan yang kemudian dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu dinikahi oleh beliau. Walhasil dari kisah ini, ikhwan, kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditakuti oleh musuh-musuhnya. Ini kekhususan para Rasulullah SAW dibandingkan para nabi sebelumnya. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu shalat falyusalli. Bahwa dijadikan bumi ini ya sebagai masjid dan sebagai tempat yang bersih, bisa suci dan mensucikan. Maka siapapun dari kalangan umatku ini yang mereka mendapati salat, maka hendaklah mereka salat dimanapun mereka berada. Kalau syariat yang terdahulu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sholat atau mereka beribadah hanya di tempat-tempat di kuil-kuil peribadahan mereka saja. Tapi umat Rasulullah SAW diberikan kemudahan. Mereka dimanapun mereka berada, di hutan kah, padang pasir kah, mereka tiba waktu sholat mereka harus sholat. Yang ketiga, wa'utitu syafa'ah, aku diberikan syafaat, yaitu asy-syafaatul uzma. Dan insyaallah nanti akan ada pembahasan dalam al-aqidah tahawiyah tentang syafaat tersebut. Kemudian yang keempat, wa uhillat lil ghanaim, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Bagi umat Rasulullah SAW, mereka boleh memanfaatkan harta rampasan perang tersebut. Ya, dibagi-bagi. Tergantung dari jasa mereka dalam peperangan. Berbeda dengan zaman sebelum Rasulullah SAW diutus. Kalau zaman dahulu tidak boleh mengambil sedikit pun dari harta rampasan perang tersebut. Tidak boleh, sedikit pun kamu tidak boleh mengambil. Nah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang nabi bersama kaumnya, beberapa kabilah yang ikut dalam pertempuran. Sebelum bertempur, Nabi ini memberikan wasiat pada mereka. Siapa di antara kalian yang kemarin ataukah yang semalam dia membangun rumahnya dan belum selesai, maka jangan dia ikut dalam perang ini. Pulang. Karena jangan sampai dalam pertempuran dia memikirkan rumahnya yang belum selesai. Siapa di antara kalian yang semalam belum bergaul dengan istrinya, maka pulang. Jangan dia ikut dalam peperangan. Jangan sampai bertempur pikirannya ke rumah. Iya kan? Pulang. Selesai dipilah-pilah, maka mereka pun bertempur. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada mereka. Walhasil mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Ada beberapa orang di antara mereka yang ngambil harta rampasan perang tersebut. Ya, mau mengambilnya. Nah, mencuri, gulul. Lalu setelah itu dikumpulkanlah harta rampasan perang tersebut. Ada sebagian orang tidak mau mengumpulkan, mereka ambil. Maka kemudian mereka menunggu api dari langit. Jadi caranya itu kalau mengetahui bahwa harta rampasan perang tersebut betul-betul sempurna dan tidak ada yang mengambilnya, maka api itu datang dari langit dan akan melalap habis. Ya, harta rampasan ghanimah itu. Nah, ketika mereka menunggu api dari langit, api itu datang dari langit. Kemudian ketika hendak melalap, kembali api itu dan tidak melalap. Oh, ini berarti ada yang menyembunyikan ini. Ada yang menyembunyikan harta. Maka mereka itu pun dideret. Setiap kabilah baris. Nah, lalu masing-masing dari kabilah tersebut disalami oleh Nabi ini. Disalami oleh Nabi tersebut. Perwakilan saja. Masing-masing dari kabilah itu satu orang untuk disalami. Maka siapa yang ketika disalami tangannya lengket dengan tangan Nabi tersebut, oh ini berarti pada kabilahnya ada yang mencuri. Maka disalami. Oh ini si fulan lengket tangannya. Oh berarti kabilah ini yang mencuri. Maka disalami satu persatu. Siapa dari mereka yang lengket tangannya, oh berarti dialah pelakunya. Nah, enak kan kalau seperti itu, nggak perlu pakai detektor ya. Nggak perlu pakai detektor atau alat anjing pelacak apa nggak perlu. Nah, tangan lengket, wah selesai. Selesai masalah, subhanallah. Nah, ketika dipegang ternyata lengket, ada beberapa orang yang mereka itu mencuri ghanimah. Maka mereka pun diperintahkan untuk menggantinya dengan emas sebesar kepala sapi. Lalu diganti emas sebesar kepala sapi, lalu dikumpulkan bersama ghanimah tersebut. Maka turunlah api tersebut dari langit dan melalap habis ghanimah tersebut. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun. Lalu kata Rasulullah SAW, adapun kalian telah diberikan kemudahan, kalian boleh memanfaatkannya. Nah, kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ittu ila an-nasi 'ammatan. Dan adalah para nabi yang terdahulu, mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Masing-masing kaum mendapatkan nabi sendiri-sendiri. Jadi terkadang dalam satu waktu ada beberapa nabi, karena ada beberapa kaum. Nah, karena ada beberapa kaum. Wa bu'ittu ilan nasi amatan. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku diutus kata Rasulullah alaihi wasallam kepada manusia ini secara keseluruhan. Ini perbedaannya. Para nabi yang terdahulu mereka diutus pada kaum mereka masing-masing. Makanya kadang terjadi pertemuan antara dua nabi. Seperti pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Khadir alaihissalam. Kedua-duanya adalah hamba Allah, kedua-duanya adalah seorang nabi berdasarkan pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Nah, waktu itu ketika Nabi Musa berkhutbah, lalu ada seorang bertanya padanya, wahai Musa, apakah kamu tahu ada orang yang lebih alim dari kamu di muka bumi ini? Dia mengatakan tidak ada, sayalah yang paling alim di muka bumi. Mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang bernama Khadir. Lalu Nabi Musa mengetahui ada hamba Allah yang lebih paham dari dia, maka dia pun ingin menuntut ilmu. Subhanallah, Nabi Afdalul Anbiya Bani Israel,
Nabi yang paling afdal mau menuntut ilmu. Nah, kepada Khadir. Walhasil mereka pun berangkat bersama dengan salah satu muridnya, Yusha bin Nun. Mereka berangkat dan walhasil mereka bertemu dengan Khadir alaihi salam. Nah, ketika terjadi pertemuan tersebut, yang jelas ada kisah pada di saat mereka belum bertemu, di mana Nabi Musa bersama Yusha bin Nun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ikan kering. Ya, apabila kamu melupakan ikan kering di tempat tersebut, maka ketahuilah bahwa disitulah kamu akan bertemu dengan Khadir. Mereka berangkat, lalu sampai di satu tempat ada sebuah batu besar, lalu kemudian mereka istirahat di situ, mereka tertidur. Walhasil ikan yang kering ini, ikan yang tadi dikeringkan, tiba-tiba hidup. Ikan yang sudah mati dikeringkan hidup kembali. Lalu loncat, masuk ke lautan. Dan yang anehnya, ketika ikan ini masuk ke lautan, di mana dia lewat, maka air itu menjadi beku, ya, jadi seperti es gitu, jadi padat, jadi kelihatan itu bekas larinya ikan tersebut. Maka berangkatlah, mereka tidak tahu tentang keadaan ikan tersebut. Mereka berangkat sampai ke suatu tempat, mereka pun dalam keadaan lapar. Maka Musa mengatakan, "Atina ghada'ana laqad laqina min syaqrin hadza nasaba." Berikanlah pada kami makan siang kami sudah dalam keadaan capek. Lalu muridnya mengatakan, "Oh, saya lupa, fa inni nasitul futa." Saya lupa tadi ikan di tempat sakhra itu tadi yang kita tertidur. Inilah yang kata Musa, inilah yang kita inginkan. Nah, lalu mereka pun berangkat, walhasil mereka bertemu dengan Khadir. Ketika mereka bertemu dengan Khadir, maka Musa alaihissalam mengatakan, "Assalamualaikum." Kata Khadir, "Wa anna bi abdika salam." Dari mana kamu mendapatkan salam seperti itu? Nah, ya, dari bumi mana kamu dengan salam seperti itu? Lalu dia mengatakan, "Ana Musa, saya adalah Musa." Kata Khadir, "Musa Bani Israel? Kamukah Musa yang berasal dari Bani Israel?" Nah, ini menunjukkan bahwa Khadir dari yang lain. Nah, dari kaum yang lain. Kata Musa, "Na'am. Ya, saya adalah dari Bani Israel." Lalu setelah itu Musa mengatakan, "Wahai Khadir, saya ingin mengikuti kamu. Inni attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Aku ingin mengikuti kamu agar kemudian aku bisa mempelajari dari kamu apa-apa yang kamu ketahui, yang kamu ilmui dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Khadir, "Lan tastati'a ma'iya sabra." Kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Ya, ini ala ilmin allamani Allah azza wa jalla ma allamat. Saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang Allah tidak berikan padamu. Wa anta ala ilmin allamakahu Allah azza wa jalla ma a'lamuhu ana. Dan kamu juga diberikan ilmu yang Allah berikan padamu dan aku tidak mengetahui. Masing-masing punya ilmu. Ya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Nah, walhasil mereka ketika dalam kejadian tersebut sering nggak cocok kan, tidak bersabarnya Nabi Musa alaihissalam dalam 3 perkara. Ya, dalam permasalahan sampan ketika dirusak oleh Khadir, ya, protes Nabi Musa dan ternyata ada penakwilannya dari Khadir. Dalam permasalahan membunuh anak kecil, protes Nabi Musa dalam keadaan ternyata ada penakwilannya dan dijelaskan pada akhirnya. Dan juga dalam keadaan mereka meminta makanan lalu tidak ada yang memberikannya, lalu mereka memperbaiki rumah seorang anak yatim. Nah, dan mereka tidak minta makanan. Walhasil dari kisah tersebut kita mengetahui bahwa mereka masing-masing punya syariat. Mungkin pada syaratnya Nabi Musa mengingkari hal-hal tersebut, tapi pada syarat Khadir tidak demikian, ada penakwilannya. Nah, akan tetapi ikhwan fillah azakumullah, jangan kemudian kita mengambil hadis ini dan riwayat ini sebagai dalil yang dijadikan dalil ini orang-orang sufiyah, orang-orang al-mutasawwifah, ad-dhallah, orang-orang sufiyah yang sesat. Mereka mengatakan Musa itu nabi, sedangkan Khadir itu adalah wali. Lihat ini, Musa diberikan oleh Allah ilmu-ilmu zahir, sedangkan wali Khadir diberikan ilmu-ilmu batin yang disebut dengan ilmu ladunni.
ilmu laduni. Wa ja'alna min ladunka ilman, begitu. Jadi ilmu laduni katanya. Nah. Sehingga apa? Ketika Musa mengingkari, padahal zahirnya apa? Ini kan perbuatan maksiat ini, merusak harta orang, memukul anak kecil, membunuh anak kecil. Ini kan tindakan perusakan. Sehingga diingkari oleh Nabi Musa berdasarkan syariatnya yang zahir, kata mereka. Sedangkan Khadir, syariatnya syariat batin. Boleh jadi kamu melihat itu merusak, tapi pada akhirnya tidak. Nah, itu wali. Jadi kedudukan wali lebih tinggi daripada kedudukan Nabi. Para pengikut wali lebih tinggi daripada pengikut Nabi. Kalau Nabi tingkatan zahir saja, syariat. Nah, kalau tingkatan syarat, kamu mesti sholat, puasa di bulan Ramadan, dan seterusnya. Tapi kalau sudah tingkatan hakikat, ma'rifat, nah itulah tingkatan wali. Sambil merokok, kamu sholat. Ya, ini saya sedang sholat ini sekarang ini. Joget di tempat-tempat disko, zina sama perempuan. Nah, itu kan penglihatan kamu saja. Mungkin dia sedang berada di Ka'bah, sholat di bawah Ka'bah. Allahumma musta'an. Nah itu, jangan dijadikan ini sebagai dalil. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjadikan ini sebagai an-naqid min nawaqidil Islam. Salah satu pembatal Islam, barang siapa yang meyakini bahwa ada seseorang dari kalangan umat ini yang mereka diperbolehkan untuk tidak mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir dan keluar dari Islam. Kafir dan keluar dari Islam, batal keislamannya. Nah, meyakini bahwa Khadir sekarang masih hidup, sehingga kalau mereka mengadakan majelis-majelis para wali, maka naam dihadiri oleh Khadir. Mereka meyakini seperti itu. Naam. Punya tingkatan-tingkatan. Dan ini ikhwan fillah azakumullah adalah merupakan kesesatan. Wa bu'ittu ilan nasi amah, dan aku, kata Rasulullah SAW, diutus kepada seluruh umat manusia ini. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun min hadhihi al-ummah thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang Yahudi, tidaklah seorang Nasrani yang mereka itu hidup pada zamanku ini, lalu mereka tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan mereka itu termasuk dalam penduduk neraka. Di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melewati seorang dari Banu Quraidah, lalu orang ini memberikan beberapa lembar Taurat. Ya, kamu baca ini, diberikan pada Umar bin Khattab. Lalu kemudian pesannya, jangan kamu perlihatkan kepada nabimu, jangan kamu perlihatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diambillah lembaran Taurat ini, lalu setelah itu Umar bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah, Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, inni marartu bi akhin li min Quraidah fa'atani ba'dul awraq min at-Taurat an la a'ridaha 'alaika." Wahai Rasulullah, tadi aku lewat di salah seorang saudaraku dari Banu Quraidah, lalu dia memberikan padaku beberapa lembaran kitab Taurat, tapi dengan persyaratan jangan kuperlihatkan kepadamu. Mendengarkan perkataan merah wajah Rasulullah SAW yang menunjukkan marahnya Rasulullah SAW. Kata Zaid bin Thabit yang hadir pada waktu itu mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar, ala tara ma fi wajhi Rasulillah? Apakah kamu tidak perhatikan apa yang ada pada wajah Rasulullah SAW? Kemarahan beliau." Begitu Umar melihat marahnya Rasulullah, maka beliau mengatakan, "Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula." Aku ridha Allah menjadi Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallah laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah. Fawallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Kata beliau, "Demi Allah, aku telah mendatangkan pada kalian lembaran yang putih bersih ini, syariat yang putih,
syariat yang bersih. Sekiranya Nabi Musa hidup pada zamanku ini, dia tidaklah diperkenankan melainkan dia harus mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahid dari hadis ini ketika Rasulullah mengatakan, kalau Nabi Musa hidup pada zamanku, maka tidak diperkenankan bagi dia melainkan dia harus mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam ketika nanti turun pada akhir zaman, dia pun akan menerapkan sunnah Rasulullah, menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini semuanya ikhwan fillah azakumullah, bahwa setelah datangnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka tidak ada lagi nabi setelah beliau, tidak ada lagi syariat setelah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lagi ada satu ajaran yang lebih baik dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah turunnya firman Allah azza wa jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan pada kalian agama kalian, dan telah kucukupkan pada kalian nikmatku, dan Islam ini adalah telah kujadikan Islam ini sebagai agama bagimu. Dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka syariat Islam ini telah sempurna. Tidak ada yang perlu kita tambah dan tidak ada lagi yang perlu untuk kita kurangi. Berkata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam jilid pertama, meriwayatkan dari Ibnul Majishun, Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnul Majishun, dari Al-Imam Malik, beliau mengatakan, man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama risalah katama syai'an faqad khana risalah. Barang siapa yang menyangka, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari syariat ini, ya, barang siapa yang mengatakan bahwa ada satu syariat yang sebenarnya disyariatkan tapi Rasulullah nggak sempat menyampaikan, perayaan Maulid, Isra dan Mi'raj misalnya, mana syariatnya? Apakah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sebenarnya diajarkan, cuma tidak sempat tersampaikan. Nah, itu dari mana itu? Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu kebaikan, tentunya mereka para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, para imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka tentunya melaksanakan itu. Ternyata tidak satu pun yang mengamalkan. Nah, ya, kata Imam Malik, barang siapa yang menyangka bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW yang tidak sampai kepada kita, faqad khana risalah, dia sungguh telah mengkhianati risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah yaqul, karena Allah berfirman, lalu beliau menyebutkan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan pada kalian agama kalian. Lalu beliau mengatakan, fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Apa-apa yang pada hari turunnya ayat itu tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai agama, maka pada hari ini pun tidak menjadi agama. Apa-apa yang pada hari itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak mengajarkannya, maka pada hari ini pun tidak menjadi suatu ajaran yang ditetapkan. Itu prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim dalam menyikapi bagaimana kita bersikap terhadap persaksian kita Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan tentunya ini ikhwan fillah azakumullah yang kita jelaskan insyaallah taala pada pagi hari ini, ya. Dan tentunya ada beberapa kawaid bagaimana cara kita melaksanakan atau mengaplikasikan sebagai konsekuensi dari persaksian kita bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Saya kira insyaallah pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini.
Mungkin kalau ada sisa waktu, saya persilakan pada ikhwan atau akhwat ada yang ingin ditanyakan. Tafadhalu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal kalau ada yang ingin bertanya. Mengenai jadi ada yang berkembang pendapat kalau kita itu tidak perlu memusuhi ahlul bidah, cukup menyampaikan tentang bidah-bidah karena hal ini lebih hikmah. Iya. Ada yang bertanya tentang sikap terhadap ahlul bid'ah, bahwa tidak cukup apa tadi? Tidak perlu untuk memusuhi ahlul bid'ah, tapi cukup untuk menyampaikan kesesatannya dan penyimpangannya. Tentunya dalam permasalahan ini, ikhwani fid din azakumullah, para ulama banyak sekali dari pendapat dan perkataan-perkataan mereka tentang permasalahan at-tahdzir minal bid'ati wa ahliha, memberikan peringatan terhadap bid'ah dan para pelaku bid'ah tersebut. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Asy-Syari'ah, beliau mengatakan, rahimallahu 'abdan hadzara al-firaq wa janaba al-bid'ah wattaba'a wa lam yabtadi' wa lazima al-athar wa talaba as-siratal mustaqim wasta'ana bi maulahu al-karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seorang hamba yang memberikan peringatan dari golongan-golongan sesat tersebut dan senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah dan senantiasa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak melakukan bid'ah, dan senantiasa mengharapkan kepada Allah untuk diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri, beliau pernah mengatakan kepada Al-Ahwal, Asim bin Sulaiman Al-Ahwal, beliau berkatakan, ya Ahwal, wahai Ahwal, inna ar-rajula idza ibtada'a bid'atan yanbaghi laha an tudhkara hatta tuhdar. Sesungguhnya seseorang apabila dia melakukan perbuatan bid'ah, maka sepantasnya untuk disebutkan agar orang-orang berhati-hati darinya. Sepantasnya untuk disebutkan agar orang-orang berhati-hati darinya. Dan ini min babin nasihat, termasuk dari nasihat. Demikian pula Al-Fudail bin Iyad, salah seorang dari imam tabi'ut tabi'in, Abu Adi, yang dijuluki sebagai Abidul Haramain, ahli ibadahnya Makkah dan Madinah. Beliau berkatakan, "Idza ra'aita ar-rajula fi tariqin, idza ra'aita mubtadi'an fi tariqin faqud tariqan akhar." Jika engkau melihat ada seorang ahlul bid'ah di satu jalan, ambil jalan lain. Jangan sampai kamu sempat bertemu di jalan itu, ketemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, senyum. Nah, oh ini orang ini baik juga ya. Nah, suka senyum. Suka tersenyum rupanya orang ini. Wah, masa sih dijauhi? Masa orang yang seperti ini bisa menyesatkan? Hati-hati. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah juga berkata seperti itu. Dan ketika ada seorang mengatakan kepada Fudail bin Iyad,
Ada seorang di dekatnya mengatakan, "Man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimah." Barang siapa yang menikahkan anaknya ataukah saudara perempuannya dengan orang yang fasik, seakan-akan dia telah memutuskan tali silaturahmi dengannya. Kata Fudail bin Iyad, bukan hanya itu. Man zawwaja karimatahu min mubtadi' faqad qata'a rahimah. Siapa yang menikahkan anaknya ataukah saudara perempuannya dengan ahlul bid'ah, dia sungguh telah memutuskan tali silaturahmi dengannya. Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika ada seseorang yang suka mendekati ahlul bid'ah, waktu itu ada seseorang terkenal sebagai ahlul bid'ah, falsafi, mempelajari filsafat, ilmu kalam, tapi orangnya ahli ibadah. Lalu orang ini sering mendekati orang tersebut. Lalu ada orang melihat orang itu, dia datang kepada Imam Ahmad, bagaimana tentang orang tersebut? Kata Imam Ahmad, nasihati dia. Kalau dia tetap berjalan bersamanya, fahadzirhu fa innahu ma'ah. Berikan peringatan darinya, maka sungguhnya dia itu bersamanya. Falhaq bihi. Kamu samakan dengan dia. Dan Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi' as-San'ani terpengaruh dari pemikiran Syiah. Kenapa? Hanya merasa kagum dengan kekhusyuan daripada syekhnya Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Kalau melihat orangnya khusyuk, kalem, baik, suka senyum, terpengaruh pemikiran Syiah, bahaya. Nah, ya, juga dalam kisah Imam Ahmad tadi, orang ini mengatakan, ya, yang suka duduk ini ketika mengatakan pada Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, orang ini Masya Allah ahlul ibadah, zuhud, wara' dan seterusnya, disebutkan kebaikan-kebaikannya. Kata Imam Ahmad, la yaghurrannaka khusyu'u wala ibadatuh. Jangan kamu sampai tertipu dengan khusyuknya dan ibadahnya. Al-Imam Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, teman Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, man masyal mubtadi'ata indana fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang berjalan bersama ahlul bid'ah menurut kami, maka dia termasuk ahlul bid'ah. Ini bukan kita yang mengatakan, tapi ini adalah perkataan para ulama salaf, al-a'immatul fudala. Yang ini merupakan nasihat dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Muslim dari hadis Tamim bin Aus ad-Dari, ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Kata para ulama seperti Ibnu Rajab al-Hambali, termasuk di antara nasihat adalah memberikan peringatan-peringatan dari kesesatan-kesesatan. Nah, memberikan peringatan dari penyimpangan-penyimpangan dan orang-orang menyimpang darinya. Nah, dan lihat di dalam kitab-kitab ulama salaf seperti kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni, dan seperti kitab Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari dan yang lainnya dari kitab para ulama, kalian akan mendapatkan itu. Bahwa termasuk di antara usul akidah ahli sunnati wal jamaah adalah memberikan peringatan dari bid'ah dan memberikan peringatan dari orang-orang yang melakukan bid'ah tersebut. Nah, ketika Hammad bin Salamah dibicarakan oleh orang-orang, membicarakan kejelekan Hammad bin Salamah, padahal Hammad bin Salamah ini adalah ahlus sunnah. Al-Imam Ahmad mengatakan, man takallama fi Ahmad bin Salamah fattahimhu alal Islam. Barang siapa yang membicarakan kejelekan Ahmad bin Salamah, Hammad bin Salamah, maka tuduh keislaman dia. Jadi bukan hanya sunnahnya, Islamnya tuduh keislaman dia. Asy-Syaikh Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, ketika beliau masih hidup, salah seorang muhaddits di Yaman, beliau mengatakan, barang siapa yang menjelek-jelekkan Asy-Syaikh Al-Albani, barang siapa yang menjelek-jelekkan Abdul Aziz bin Baz, barang siapa yang menjelek-jelekkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, fattahimhu alal Islam, tuduh dia keislaman dia. Nah, dan banyak lagi dari perkataan-perkataan para ulama. Kalau kita semakin memperbanyak kitab dan memahami perkataan-perkataan mereka, kita akan mendapati banyak sekali, ya, dari perkataan-perkataan mereka tersebut yang dinukilkan kepada kita. Di antara kitab itu pula kitab Syarhus Sunnah
oleh Al-Imam Al-Lalaka'i, Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan bab at-tahdhir min ahli al-ahwa, bab peringatan dari orang-orang yang mereka itu berada di atas jalan hawa nafsu dan kesesatan. Bahkan ini pun telah dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Abdullah bin Umar, dalam riwayat Al-Imam Muslim, ketika muncul pada zaman tabi'in bid'ah al-qadariyah, ada satu kaum yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ma'bad bin Abdullah Al-Juhani dan para pengikutnya. Maka ada dua orang dari kalangan tabi'in, Yahya bin Ya'mar bersama Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Mereka kemudian mengatakan, kami akan berangkat ke Makkah dan menunaikan ibadah haji. Apabila kami mendapati salah seorang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami akan menanyakan tentang perkara ini. Maka kemudian mereka pun berangkat dan walhasil bertemu dengan Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mengikuti perbuatan-perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kala hidupnya, sampai dalam permasalahan-permasalahan kebiasaan Rasulullah beliau mengikutinya. Lalu mereka pun bertanya bahwa di Basrah ada seorang yang berpendapat bahwa tidak ada yang namanya takdir, dan Allah tidak mengetahui sesuatu itu terjadi, dan bagaimana kejadian itu kecuali apabila kejadian tersebut sudah terjadi. Nah, Allah tidak mengetahui suatu kejadian kecuali apabila kejadian itu sudah terjadi. Mengingkari ilmu Allah yang sangat luas ini. Maka ketika itu didengarkan oleh Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Kabarkan kepada mereka itu, saya berlepas diri dari mereka, merekanya, dan mereka berlepas diri dari saya, kata Abdullah bin Umar. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa mithla uhudin zahaban ma qabilahu Allah azza wa jalla hatta yu'mina bil qadar. Kalau sekiranya mereka berinfak, bersedekah emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima itu sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam riwayat Al-Imam Ad-Darimi dan diriwayatkan oleh Al-Bazzaz dalam kitabnya Tarikhul Awsat, ketika Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais, datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ketika dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud, maka Abu Musa mengatakan, tadi aku melewati beberapa kaum di masjid, saya melihat suatu perkara yang saya ingkari, perkara mungkar ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang kamu lihat? Dan memang kalau kamu hidup lebih lama lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, sasetara kamu akan melihat banyaknya kemungkaran. Lalu kata Abu Musa Al-Asy'ari, saya melihat di masjid itu ada beberapa kelompok halaqah. Masing-masing orang memegang kerikil-kerikil. Kalau sekarang apa? Tasbih, biji tasbih. Mereka memegang kerikil-kerikil ini. Lalu kemudian ada yang mengkomandoi, ada komandannya, ya, yang panglima dikirnya di situ, ya. Model sekarang kayak Arifin Ilham lah. Nah, ada yang komando, lalu memerintahkan pada mereka, sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali. Nah, ketika dikomandoi, mereka pun beramai-ramai, subhanallah, 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 subhanallah. Nah, selesai 100 kali, hamidu mi'ah, ucapkan alhamdulillah 100 kali, alhamdulillah, alhamdulillah terus. Halilu mi'ah, ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Mereka mengucapkan itu. Nah, lalu kata Abdullah bin Mas'ud, lalu apa yang kamu lakukan? Kata Abu Musa, saya menunggu pendapatmu. Apa yang harus kita lakukan? Mereka pun berangkat. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud berpura-pura menutup wajahnya agar tidak diketahui bahwa beliau adalah sahabat. Biasanya kalau orang berpenyakit, ya, kalau ketemu dengan ahlu sunnah, pura-pura jadi ahlu sunnah. Nah, tapi kalau pas dengan ahlu bid'ah, santai aja mereka, kan begitu. Maka Abdullah bin Mas'ud menutup wajahnya agar tidak diketahui. Ya, jangan sampai melihat dia Abdullah bin Mas'ud
bubar mereka, iya kan? Nah, maka dia menutup wajahnya, datang. Ada apa kalian? Kami sedang berzikir. Nah, apa yang ada di tangan kalian? Kerikil-kerikil yang kami menghitung tasbih dengannya. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud membuka sambil mengatakan kepada mereka, waihakum ya ummat Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih banyak di tengah kalian. Wa thiyabuhu lam tabla wa amiyatuhu lam tankisir. Pakaian-pakaian mereka belum lagi lusuh. Ya. Dan bejana-bejana mereka belum lagi hancur. Hal antum tadhunnuna annakum ala millatin ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian menyangka kalian ini lebih mendapatkan petunjuk daripada petunjuknya Rasulullah SAW? Au anna dinakum mabni ala asas ta'sisi dhalalah? Ataukah agama kalian ini kalian bangun di atas fondasi kesesatan? Dalam riwayat yang lain, au antum muftatihu bab dhalalah? Ataukah kalian ini adalah orang-orang yang pembuka pintu-pintu kesesatan? Lalu ada salah seorang dari mereka protes, mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, la nuridu illa khair." Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Zikir kan baik kan? Tasbih, tahlil, alhamdulillah, kan baik kan seperti ini. Menzikirkan Indonesia kan baik kan? Zikir akbar kan baik. Kok diingkari? Kata Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, mereka tidak mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Karena caranya yang tidak betul, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti insyaallah taala ada bab-bab berikutnya yang perlu kita sebutkan yang menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam permasalahan zikir dan masalah ibadah itu perkara tauqifi yang kita tidak boleh mengada-adakan sesuatu, menjadikan sesuatu dengan cara tertentu di tempat tertentu atau pada bulan tertentu dalam keadaan Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya kepada kita. Ini insyaallah taala akan kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya. Saya kira insyaallah untuk kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Ya, kalau ada yang bertanya berikutnya nanti kita tunda di sore hari. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya minta uzur karena ya, capek dengan kejadian tadi malam. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.